Do I have your attention now? Aloha, ya karena nggak ada pertandingan menarik yang bisa dibahas, jadi gue mau bahas satu topik yang menarik, yaitu pemain-pemain yang dijuluki pada masa mudanya itu the next Messi, the next Ronaldo. Tetapi setelah ditunggu, tidak bisa memberikan bukti apapun dan akhirnya melempem, karirnya merosot dan akhirnya tenggelam begitu saja. Siapa saja pemainnya? Kali ini gue mulai dulu dari the next Messi yang dijulukinya ya, yaitu dari Marco Marin. Kalian semua mungkin pernah dengar Marco Marin, pria kebangsaan Jerman, kelahiran 1989, usia 33 tahun sekarang. Dia itu dibeli dari Chelsea, dibeli dari Werder Bremen maksudnya ke Chelsea. Posisinya adalah gelandang serang, dan pada saat dia dibeli Chelsea, dia itu digadang-gadang menjadi the next Messi. Namun sayangnya dia tidak bisa membuktikan itu, dan akhirnya dia lebih sering dipinjemin selama 7 tahun karirnya berkecimpung di profesional ketimbang dia bermain di satu klub menetap untuk bisa menunjukkan kemampuannya. Jadi selama 7 tahun berturut-turut dia terus dipinjamkan ke klub berbeda-beda setiap tahunnya. Dan dia itu lebih sering bermain di klub-klub kecil. Selain di Bremen, Chelsea, dia pergi ke Timur Tengah bersama Al Ahly. Dan juga pernah juga 1 tahun dia berstatus tidak mempunyai klub sama sekali pada tahun 2021. Tidak ada yang meminatinya. Dan pada tahun 2022 dia bermain di klub terakhirnya sekaligus yang memensiunkan dia, yaitu Ferencváros, klub Hungaria, kasta 1. Dan sekarang dia sudah pensiun dari dunia profesional dan dia bekerja sebagai chief scout di Red Star. Itulah sekarang Marco Marin di usianya 33 tahun. Nah, lalu yang kedua ada Alen Halilovic. Kalian juga mungkin sudah sering mendengar the next Messi, Alen Halilovic dari Kroasia yang satu ini. Kelahiran 1996, usianya sekarang 26 tahun, masih produktif. Posisinya gelandang serang, sama seperti Messi. Dan dia itu dikenal dari Barcelona. Dia dijuluki di situ the next Messi. Namun mirisnya, karena beban yang begitu berat di pundaknya, dia tidak bisa meningkatkan karirnya dan menunjukkan kemampuan terbaiknya. Dan akhirnya dia lebih sering dipinjamkan ke klub yang berbeda-beda di setiap musimnya. Selama 4 tahun berturut-turut dia selalu dipinjamkan. Dari Barcelona dia pergi ke Hamburg SV di Jerman. Lalu pernah juga main di AC Milan dan dipinjamin ya. Dan juga setahun juga pernah berstatus tanpa klub sama sekali pada tahun 2021. Alen Halilovic, pemain yang digadang-gadang tapi sayangnya melempem ya. Gak ada yang tahu nasib seseorang. Dan sekarang dia itu masih bermain di profesional bersama tim di Kroasia, HNK Rijeka. Kontraknya itu sampai 2024. Dan di usianya 26, 4 tahun berarti sampai 30 tahun. Berarti masih bisa main di profesional ya. Kita lihat apakah ya pasti karirnya bakal begitu-gitu aja. Dan pemain berikutnya, the next Messi berikutnya adalah pemain yang mungil dan juga sempat membuat kita terpesona beberapa saat, yaitu Bojan Krkić. Pemain kelahiran 1990, usia 32 tahun sekarang. Posisinya adalah second striker. Dikenal dari Barcelona tentunya, dia jebolan La Masia aslinya. Dan dia dijuluki the next Messi pada saat dia di Barca, tapi karena dia lebih sering bermain sebagai pemain pengganti, pemain pelapis dari masa-masa jayanya Messi dan teman-teman lainnya di saat itu, sehingga dia tidak bisa mengeluarkan
kemampuannya untuk menunjukkan. Ditambah lagi dia juga pernah mengucapkan bahwasannya karena beban yang ditujukan pada dia itu, bahwasannya dia bisa melanjutkan tahta dari seorang Messi, membuat dia mengalami anxiety attack atau serangan kecemasan yang membuat dia tidak bisa tampil bagus seperti yang seharusnya. Dan pada akhirnya dia lebih sering dipinjamkan oleh Barca ke AS Roma, ke Stoke City, dibeli juga oleh Stoke. Cukup lama dia main di Stoke City. Dan dia setelah dari Stoke, dia bermain di Montreal, di Kanada. Setelah itu dia pernah juga berstatus 6 tahun tanpa klub profesional sama sekali di karirnya pada tahun 2021 juga. Dan akhirnya dia sekarang bermain di Jepang bersama Vissel Kobe. Kontraknya sampai 2023. Dan ya, sangat disayangkan Bojan Krkic. Gua dulu juga sempat melihat permainan dia, tentunya dengan nomor 11 dia itu. Dan ya, sangat disayangkan ya, karena beban yang begitu berat itu dia tidak bisa menanggulanginya. Di usianya sekarang 32 tahun, ya tinggal tunggu sebentar lagi kalau menurut gua. Lalu nama selanjutnya adalah Gerard Deulofeu. Kalian juga sudah familiar dengan namanya tentunya. Lagi-lagi jebolan La Masia Barcelona, kelahiran 1994, umurnya sekarang 28 tahun. Masih bisa lah ya. Posisinya itu adalah striker. Dan dia dalam karirnya lebih sering dipinjamin juga ketimbang bermain rutin di satu klub yang bisa memberikan dia panggung. Selama 8 tahun bahkan dia selalu dipinjamkan di klub yang berbeda-beda di setiap tahunnya, selalu berganti-ganti. Dan dia itu pernah, selain Barcelona, dia pernah membela Everton, pernah membela Watford juga. Dan pada akhirnya dia sekarang masih main di Udinese, kontraknya sampai 2024. Dan ya, kita lihat seperti apa. Kalau untuk klub-klub papan bawah, papan tengah, mungkin dia bisa membantu. Tapi untuk klub papan atas, ya pemain-pemain semacam ini tidak bisa memberikan nilai tambah karena memang kemampuannya pas-pasan ya. Jadi ya, we'll see. Lalu di selanjutnya itu ada the next Ronaldo, Gabriel Obertan. Kalian juga semua udah tahu nama ini, pernah dengar. Pemain asal Prancis, kelahiran 1989, usia 33 tahun. Posisinya gelandang serang dari MU pada saat itu dikenal. Sebelumnya dia bermain di Liga Prancis dengan banyak klub. Lalu dia tidak bisa bersinar setelah dijuluki the next Ronaldo. Dan dia sering berganti-ganti klub. Main di Wigan, main di klub Turki, main di Bulgaria juga. Dan 6 bulan juga pernah berstatus tanpa klub. Dan pada akhirnya sekarang dia bermain di Amerika Serikat bersama Charlotte. Dan kontraknya itu sampai November 2022. Dan dia cuman di 5 bulan dia dikontrak oleh klub Amerika itu. Ya sayang sekali ya, bahkan 6 bulan pun gak nyampe di klub Amerika itu. 5 bulan sampai November 2022. Itulah Gabriel Obertan nasibnya sekarang. Lalu itu ada Bruma, the next Ronaldo berikutnya, kelahiran 1994, 27 tahun. Posisinya sayap kiri. Dia itu bermain di Sporting, di Galatasaray dulunya. Dan 2 tahun dia main di Leipzig beberapa tahun silam. Namun karena beban yang ditujukan pada dia, the next Ronaldo, akhirnya dia cuma bisa menghabiskan seumur karir pesepak bola profesional dia 9 tahun dipinjamkan. Yang artinya dia selalu berganti-ganti klub. Dan sekarang dia bermain di Fenerbahce, juga hasil dari peminjaman dari tim PSV Eindhoven dari Belanda. Dan satu nama lagi, Trincao, the next Ronaldo berikutnya. Pemainnya masih muda, 1999, 22 tahun. Posisi sayap kanan.
dibeli dari Braga oleh Barcelona, namun dia tidak bisa tembus tim utama. Akhirnya Barcelona memutuskan untuk meminjamkan dia ke Wolverhampton, dan sekarang dia dipinjamin ke Sporting sampai 2023. Kalau Trincao umurnya masih muda, jadi masih bisa untuk menunjukkan lah, jadi masih bisa berprogres. Beda dengan nama-nama sebelumnya, usianya udah lewat kepala 3, jadi gak bisa kemana-mana lagi. Tapi Trincao is Trincao, bakatnya pas-pasan, jadi gak mungkin bisa terlalu tajam peningkatannya. Ya, kita lihat seperti apa setelah dia kembali ke Barcelona 2023, apakah masih akan dipakai atau justru nasibnya akan seperti teman-teman lainnya yang dijuluki the next Ronaldo, hanya menghabiskan karir dipinjamin bertahun-tahun. Bahkan ada yang sampai 9 tahun karirnya dipinjamin doang, berganti-ganti klub terus-menerus, tidak bisa menetap. Dan satu nama ini menurut gue yang pendapat pribadi gue juga, yaitu Greenwood, Mason Greenwood, pemain berbakat dari Inggris, kelahiran 2001, umurnya sekarang 20 tahun, posisi sayap kanan. Kalian semua masih dalam ingatan segar Greenwood, pemain lulusan youth-nya MU. Dia di MU senior melakukan penampilan 83 penampilan, mencetak 22 gol di Premier League. Kontraknya sampai 2025 Juni. Namun karena sifat dia yang egois, yang keras, sehingga dia kena kasus kekerasan terhadap wanitanya yang viral pada Januari beberapa waktu yang silam di media sosial. Dia memukul pacarnya, dia menyiksa pacarnya sampai lebam, sampai kesakitan, hingga viral di media sosial. Akhirnya dia ditangkap polisi dan dia disuspend oleh MU, diskors, tidak boleh tampil di tim, dan nama-nama dia dari aplikasi merchandise soal Greenwood dan segala macam semua dihapuskan untuk kepentingan kebersihan dari sponsor dan juga nama besar Manchester United tentunya pada saat itu. Sehingga nasibnya sekarang masih di bawah pengawasan polisi, dan dia itu namanya sekarang dicantumkan di tim U21-nya MU. Dan ya, kalau untuk Greenwood gue bilang, kalau dia masih ada waktu untuk berubah, semoga dia bisa berubah menjadi positif, karena dia pemain Inggris yang berbakat. Gue harap dia bisa berubah dan bisa menjadi jauh lebih positif, agar dia bisa memberikan dampak keuntungan untuk timnas Inggris di suatu saat yang akan datang, karena dia mempunyai bakat yang bagus. Semoga dia bisa menurunkan egoistik dia itu untuk bisa lebih lapang dada lah dalam menjalani kehidupan. Say goodbye to the other side.